Assalamualaikum. First thing first, let's express our best regard to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secondly, salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai teman-teman, jadi hari ini saya Mulia Hamdani, mahasiswa pasca sarjana IAIN Prepare, akan membawakan materi tentang media dan sumber belajar. Nah, teman-teman sekalian, apa sih itu media belajar? Nah, di sini saya akan membahas pengertian media belajar itu sendiri. Nah, menurut Arif S. Sadiman, media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari informasi ke pengirim dan penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian. Sedangkan menurut Ahmad Rohani, media sebagai salah satu yang dapat diindrakan yang berfungsi sebagai perantara, sarana, atau alat dan proses komunikasi. Nah, menurut Brunner, menyatakan bahwa ada 3 tingkatan utama modus belajar, yaitu yang pertama, pengalaman langsung atau initiative. Dan kedua, pengalaman piktorial atau pengalaman gambar atau dikatakan ikonik. Yang ketiga, pengalaman abstrak atau biasa dikatakan dengan simbolik. Jadi ini 3 utama modus belajar yang diungkapkan oleh Brunner. Selanjutnya, menurut Girlich dan Eli, ciri-ciri media pembelajaran ada 2, yaitu yang pertama ciri fiksatif atau fixative property, yang kedua ciri manipulatif atau biasa dikatakan dengan manipulative property. Nah, jika teman-teman bertanya, apa sih itu sumber belajar? Nah, mari kita bahas di slide selanjutnya. Nah, apa sih itu belajar? Sumber belajar menurut ACT, sumber belajar sebagai semua sumber data manusia dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar proses belajar mengajar. Nah, dalam hal ini sumber belajar meliputi pesan yang material, alat teknik, dan lingkungan. Oke. Nah, sumber belajar terbagi atas 2, yaitu sumber belajar yang didesain atau biasa dikatakan by design. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan atau yang biasa dikatakan by utilization. Nah, teman-teman, peranan media pembelajaran. Nah, peranan media pembelajaran ini mengamati suara, mengamati peristiwa alam, membangkitkan minat belajar. Jadi di sini teman-teman untuk memperankan media pembelajaran itu harus mengamati suara dulu, harus mengamati peristiwa alam, harus mengamati minat belajar peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya masih ada nih peranan dari media pembelajaran. Peranan dari media pembelajaran itu mengatasi perbedaan pengalaman peserta didik karena pengalaman mereka itu berbeda-beda setiap peserta didik. Jadi di sini peranan media pembelajaran mampu mengatasi pengalaman yang berbeda setiap peserta didik. Nah, selanjutnya dia juga mengatasi batas-batas ruang kelas. Jadi media peranan ini mampu mengeksplor untuk peserta didik. Jadi ini tidak membatasi batas ruang kelas peserta didik. Selanjutnya, mengamati benda kecil, mengamati benda bergerak, mengamati benda cepat dan benda lambat. Nah, di sini ada media peranannya mengamati benda kecil, mengamati benda bergerak, dan mengamati benda cepat dan lambat. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Nah, teman-teman tentu ketahui bahwa manfaat media pembelajaran ini sangat banyak. Yang salah satunya itu penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Jadi, ketika media pembelajaran itu ada, manfaatnya itu mampu menyeragamkan materi yang diberikan. Jadi, hanya ada satu materi dan bisa diseragamkan untuk diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Jadi ini tentunya proses pembelajaran lebih menarik. Peserta didik itu tidak cepat bosan, tidak cepat mengantuk, dan tidak cepat membuat hal-hal yang bisa membuat ricuh di dalam kelas. Contohnya, jadi ini menjadi lebih menarik, peserta didik lebih tertarik, peserta didik juga lebih semangat. Yang ketiga, manfaat media pembelajaran itu
proses pembelajaran menjadi interaktif. Nah, proses pembelajaran menjadi interaktif maksudnya di sini peserta didik dan pendidik itu lebih bisa berinteraksi satu sama lain. Jadi tidak hanya pendidik saja yang fokus, tidak hanya peserta didik saja yang pokoknya ini interaktif antara pendidik dan peserta didik. Terus yang keempat, kualitas belajar dapat ditingkatkan. Jadi kualitas belajar peserta didik itu juga dapat meningkat. Kualitas belajar peserta didik itu juga dapat tereksplor lebih ketika adanya media pembelajaran ini. Yang kelima, proses pembelajaran terjadi di mana saja dan kapan saja. Jadi ini salah satu manfaat media pembelajaran yang sangat bagus menurut saya, karena di mana saja dan kapan saja peserta didik bisa belajar, peserta didik bisa mengeksplor materi yang diberikan, dan peserta didik juga tidak terkungkung dalam satu ruang saja. Nah, selanjutnya manfaat media pembelajaran yaitu peran guru menjadi lebih positif dan produktif. Nah, di sini peran guru menjadi lebih positif karena banyak hal-hal yang bisa diperankan oleh guru dan bisa diperankan oleh peserta didik, dan produktif ialah kita bisa mengeksplor ya nilai-nilai peserta didik itu bisa tereksplor, guru juga bisa mengeksplor materi-materi yang dia berikan. Jadi teman-teman, itulah tadi sedikit banyaknya media dan sumber belajar yang saya ketahui. Jadi mulai dari manfaatnya, pengertiannya, ciri-ciri media pembelajaran itu. Jadi saya kira cukup sampai di sini materi yang saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.